Shalom saudaraku. Saudara baik semua? Puji Tuhan. Ada yang kebanjiran nggak? Oke, baik. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Oke, kita akan buka Alkitab kita perjanjian baru. Injil Matius pasal 7. Kita akan lihat ayat 15 sampai 20 terlebih dahulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Haleluya. Baik, dari itulah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini kita akan bahas satu pokok yang banyak orang kalau dengar suka masam-masam mukanya, itu bertumbuh dan berbuah. Banyak orang Kristen kalau ditanya bertumbuh enggak, bukan urusan kamu. Nah itu dia. Boro-boro berbuah bertumbuh aja kagak. Ini istilah Betawi saudaraku ya. Baik, kita mulai dari ayat 15. Tuhan memperingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara bisa membayangkan serigala berbulu domba? Itu ya, kurang lebih begitulah. Ya, nabi-nabi palsu. Apa urusan nabi palsu dengan kita sekarang? Ada nggak kira-kira nabi palsu sekarang? Mari kita lihat kenyataan pada zaman akhir ini. Saudara, buka ke belakang, jauh ke belakang, 2 Petrus pasal 2. Baik, 2 Petrus 2 kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Baca bersama. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kalau sekarang, apa saudara? Guru-guru palsu. Ya. Dan guru-guru palsu ini mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Tapi hati-hati tadi Tuhan katakan apa? Serigala berbulu domba. Baik, saudara, perhatikan lagi cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dikuasai hawa nafsu. Kemudian ayat 3. Serakah. Ya. Serakah, saudara. Maunya cari untung saja. Oke. Bayangkan kalau ini sekarang dinasihatkan, saudara. Amin. Nah, hati-hati menghadapi segala yang palsu itu. Kita kembali pada Matius 7. Saudara ingat nggak tentang penyesatan? Apa kata Tuhan Yesus? Mau tahu? Oke, buka Lukas ya. Lukas 17.
Ayat 1 dan 2. Ini tentang penyesatan, saudara harus tahu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2 baca bersama. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Haleluya. Amin. Darah penyesatan memang harus ada, dan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Puji Tuhan. Kembali pada Matius 7. Tuhan memberikan kita satu kunci untuk mendeteksi semua yang menyesatkan itu. Ingat tadi penyamarannya rapi ya, saudara. Oke. Menyamar seperti domba. Anda taunya serigala yang buas. Itu tadi kan. Hidup penuh dengan hawa nafsu dan keserakahan. Ya. Tahu-tahu saudara diporot habis. Ya, untuk apa? Membiayai hidupnya yang penuh hawa nafsu itu loh. Baik kalau begitu kita sudah harus melihat saudara. Apa jalan atau tanda yang Tuhan berikan supaya kita bisa mendeteksi segala kepalsuan tadi. Lihat ayat 16 dan ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Betul? Nah, buah itu apa kira-kira? Karakternya. Ya. Kehidupan rohaninya. Nah, tadi dikatakan mereka menyamar ya, saudara. Serapi-rapinya dia menyamar. Alkitab berkata tadi, coba lihat ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin, saudaraku. Ya. Kalau mereka itu baik, pasti buahnya juga baik. Nah, kalau buahnya jahat, jangan bilang dia baik, saudara. Amin. Itu kunci yang Tuhan berikan supaya kita bisa mendeteksi setiap guru penyesat tadi. Dan sekarang, saudara, aku dengarkan baik-baik. Gereja sedang digiring pelan-pelan oleh setan untuk menerima penyesatan-penyesatan zaman akhir. Tapi berbahagialah kita jikalau kita betul-betul tahu bagaimana mendeteksinya. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang kalau guru palsu kita lihat dari buahnya. Kalau gitu guru benar juga kita lihat dari buahnya. Amin, saudara. Yakin? Lihat dulu ayat 19 sebelum kita teruskan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa saudara? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tadi dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, saudaraku. Karena itu pada malam ini kita mau melihat. Kalau tentang guru-guru sesat, nabi-nabi palsu ini aja, Tuhan memberikan ya kunci membedakan dengan jelas. Tentunya jangan lupa bahwa ia sendiri menginginkan setiap muridnya menunjukkan buah yang baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang tadi kan saya bilang ya, banyak orang suka berdalih. Saya sudah beberapa kali membawa pokok ini di beberapa tempat yang lain, dan saya suka melihat wajah asem-asem. Diajak baca Alkitab udah nggak mau buka lagi, saudara. Oke, tapi di sini tadi saya lihat buka semua kan ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang coba saudara,
lanjutan dari ayat tadi ya. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 kita baca bersama. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Nah lo, coba baca baik-baik. Ayo, sini ada C1 bisa. C. Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Amin. Dalam konteks ini kira-kira apa kehendak Bapa di surga? Supaya setiap anaknya menghasilkan buah yang baik, puji Tuhan. Simple ya. Supaya setiap anaknya menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara perhatikan tadi, kondisi pada ayat 21 sampai 23 adalah kondisi pada hari pengadilan Tuhan nanti. Sekali lagi, itulah kondisi pada hari pengadilan Tuhan nanti. Oke ya. Pada hari pengadilan itulah ada banyak orang berkata seperti ini tadi. Bukankah dengan namamu kami bernubuat? Ini karunia nubuat ya saudara ya. Oke. Bukankah dengan namamu kami mengusir setan? Karunia mengusir setan. Bukankah dengan namamu kami mengadakan mujizat? Amin saudara. Hebat ya enggak? Karunia hebat itu. Bernubuat. Haleluya. Hai anak-anakku. Wah, rame. Ya. Oke. Usir setan. Dia enggak pakai melotot. Ya, keluar. Enggak. Metu kabeh. Metu. Keluar. Ya. Keluar. Setannya keluar. Keluar deh. Oke. Iya. Mujizat loh, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Ya. Orang lumpuh jalan, orang buta melek, tuli dengar, bisu bicara. Puji Tuhan. Hebat ya. Tetapi apa kata Yesus? Pada saat itulah, ini dia. Ya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa tadi? Aku tidak pernah mengenal kamu. Berdasarkan konteks ini saudara, kenapa Tuhan berkata aku tidak pernah mengenal kamu? Mereka memiliki karunia roh, tetapi tidak ada buah roh, betul. Sekali lagi dengar baik-baik. Karunia roh is okay, tetapi tanpa buah roh is not okay. Sekali lagi dengar saudara. Karunia roh is okay, tapi tanpa buah roh is not okay. Amin. Puji Tuhan. Dan yang menentukan nanti adalah hari pengadilan Tuhan. Saudara nggak bisa lari dari pengadilan Tuhan. Amin saudara. Pengadilan di dunia bisa dimanipulasi, bisa. Tapi pengadilan Tuhan, nih si milik betul. Nggak bisa. Oke.
Nah, karena itulah, perhatikan, selanjutnya Tuhan berkata apa? Hanya dari hadapanku. Ini bukan please go away. Enggak ada istilah please go away. Nah ya, ini dihardik, saudara tahu dihardik? Nah itu dia. Hanya kamu semua apa tadi? Pembuat. Nah, ya, berarti yang tidak berbuah nilainya sama dengan pembuat kejahatan. Nah, malam ini mari kita mengadakan cek dan recheck. Apakah saudara berbuah? Oke. Yesus pakai kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Oke, baik. Sekarang kalau kita melihat di situ berbuah, ya. Nah, sekarang saya ajak saudara lihat dari kitab Injil Markus pasal 4, bagaimana proses berbuah itu sendiri. Ayat 26 sampai dengan 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27 kita baca bersama. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Amin, saudara. Kira-kira kenapa tidak diketahui orang itu? Dia tanam saja, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Dia nggak duduk begadang untuk ngontrol. Di mana ya numbuhnya? Dia tanam aja, betul kan? Dan Tuhan yang menumbuhkan. Dia bangun besok siang sudah keluar tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Itu pelajaran kita baca bersama. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29 sekalian. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Amin. Jadi kalau Tuhan sedang menerangkan di sini, Ia sedang membuat kita suatu gambaran yang jelas bahwa proses berbuah itu dimulai dari bertumbuh. Ya, proses berbuah dimulai dari bertumbuh, saudaraku. Dan tidak ada bertumbuh tanpa buah Anda. Bertumbuh kemudian mengeluarkan tangkai itu, bulir lalu butir-butir. Ini kira-kira gambaran gandum, saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, sampai dia matang siap untuk dituai. Kalau kita boleh cek lewat dengan kereta api banyak sawah ya. Mau ke arah Jawa Tengah. Pak Bambang boleh tanya, sampean tahu nggak kira-kira nanam padi sampai tua itu umur berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan? 3 bulan. Haleluya. Iya, saudara. Ya, tapi banyak padi yang busuk sekarang. Puji Tuhan, saudaraku. Sekarang malah dipercepat karena ada penelitian menghasilkan bibit-bibit unggul, betul kan? Nah, kemudian musim berbuah itu cepat sekali, ya. Musim menuai, saudara, makin cepat. Tadinya Pak Bambang bilang 4 sampai 5 bulan, sekarang cukup 3 bulan sudah dituai padinya. Puji Tuhan. Berarti pertumbuhan itu, saudara lihat ya, secara alamiah ada waktunya. Amin. Ada waktunya, puji Tuhan. Tadi kita sudah mengatakan, bibit ditanam, bagaimana bertumbuhnya kan kita tidak tahu, betul kan? Mengapa? Karena Allah yang menumbuhkan. Amin, saudara. Ini saya intermezzo aja. Ada orang bertanya pada saya, Pak, kenapa sapi Bali warnanya coklat? Makan rumput hijau, susunya putih. Ayo. Hah? Saya bilang itu urusan Tuhan, bukan urusan kita, betul kan?
Namanya susu ya putih, kalau susu coklat itu susu ultra. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita tidak tahu, karena Allah yang menumbuhkan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Supaya saudara tahu tuntas, ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6 kita baca bersama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin, saudaraku. Nah, bayangkan kalau Allah yang memberi pertumbuhan. Dan Yesus berkata tadi, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau kita ini ibarat pohon, saudara. Bapa surga menginginkan pohon-pohon itu menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Haleluya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Puji Tuhan. He makes all things beautiful in His time. Puji Tuhan. Jadi kalau Allah menumbuhkan, mari kita lihat lagi Matius pasal 6 ayat 28 sampai 30, saudaraku. Bagaimana kalau Allah menumbuhkan itu? Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Mari baca bersama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30 baca keras-keras. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, kalau tadi benih gandum Allah begitu peduli, betul? Bunga bakung Allah begitu peduli, dan dikatakan tadi Raja Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Puji Tuhan, kalau Allah mendandani bunga-bunga itu, amin. Allah mendandani pohon-pohon, Allah mendandani tanaman gandum, padi dan sebagainya. Apakah Ia tidak mendandani kita? Yakin? Ia yang menumbuhkan, Ia yang mendandani tumbuhan itu, sampai Ia mengharapkan buah yang baik. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, karena itu pula maka malam ini kita mau melihat, untuk berbuah kita perlu bertumbuh. Dan itu, saudara, saya mau katakan buat saudara, kalau Allah yang menumbuhkan, Ia tidak punya proyek macet. Pernah lihat pohon padi macet? Tanaman padi macet? Nah, itu padi puso kalau tadi ya. Karena banjir. Betul kan? Oke, karena bencana alam. Tapi secara normal tidak ada pertumbuhan yang berhenti bagi tanaman itu. Coba lihat Filipi 1 ayat 6. Mari. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya. Saya kutip dalam terjemahan NIV. Dia berbunyi begini. He who begins a good work in you. Yeah. He who began a good work in you will carry it on to completion. Yeah. He will carry it on to completion. Berarti Ia yang sudah memulai sesuatu yang baik di dalam kita. Amin, saudara? Oke, terus akan meneruskannya sampai
selengkap-lengkapnya atau sampai pada kesempurnaan. Puji Tuhan. Ya, amin. Berarti kalau kita melihat itu, saudaraku, dengar baik-baik. Sejak kita lahir baru, Bapa di surga akan menumbuhkan kehidupan rohani kita. Amin. Sampai menghasilkan buah. Haleluya. Dan buah itu haruslah buah yang baik. Puji Tuhan, saudaraku. Dan buah yang baik itulah yang akan membuat kita dikenal oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengingat satu hal begini, saudaraku. Pada waktu saya lahir baru, Pendeta Benny Santoso yang melayani saya berkata, "Dek, mulai hari ini namamu tercatat di surga." Enak dong, Pak. Yo, puji Tuhan. Mulai hari ini namamu. Saya bilang, "Pak, nama saya di KTP Adrian Stefanus Louis Manuhutu." Nama yang mana? Ada Manuhutu. Wes nama siapa aja. Ya udah, ada Manuhutu aja. Saudara, puji Tuhan. Ya. Nah, kemudian itu saya ingat betul terus. Namaku sudah ada di dalam kitab kehidupan di surga. Ya. Lalu saya pulang, saya cari ayat-ayat tentang nama yang ada di kitab kehidupan. Teringat ada satu ayat di mana murid-murid diutus Tuhan. Ingat, mereka bersaksi, wah, setan-setan tunduk kepada kamu. Tuh, apa Yesus bilang? Jangan bangga kalau setan-setan tunduk kepadamu. Tetapi banggalah kalau namamu tercatat di surga. Betul, puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, dan di dalam Wahyu 20 yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan di surga akan dibuang ke dalam apa tahu? Lautan api. Itulah kematian yang kedua. Puji Tuhan. Tetapi apa artinya nama tercatat tapi hidup nggak bertumbuh dan tidak berbuah? Amin, saudara. Oke. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Oke. Jangan anggap sepele peringatan itu. Betul? Nah, orang berkata, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu. Salah dan saudara? Enggak salah. Kenapa Yesus bilang aku enggak kenal? Ya karena itu saya buahnya. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, kira-kira nih, coba mikir-mikir dulu. Yesus membina murid-muridnya di bumi itu berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Ayo. 3 tahun lebih ya? Ada yang bilang 3,5 tahun ya? Oke. Setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun, mereka jadi nggak, saudara? Jadi ya. Puji Tuhan. Kalau begitu pembinaan dasar berapa tahun kira-kira? 3,5 tahun ya. Puji Tuhan. Saudara udah berapa tahun ikut Yesus? Nah itu mikir dulu. Iya toh? Amin? Ya oke. Mikir. Nah, jangan nggak mikir. Betul kan? Buahnya apa ya? Nah, tadi kita sudah katakan toh. Karunia roh is okay. Tapi karunia roh tanpa buah roh is not okay. Kalau begitu buahnya apa di sini? Buah roh. Haleluya. Buah roh. Nah, nanti kita bahas sebentar secara sepintas buah roh. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita membahas detail, kita butuh 7 kali KKR. 9 kali KKR, ya toh? Ini aspeknya 9. Nah, coba sebutkan dulu luar kepala ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Puji Tuhan. Udah tahu kan ya? Nah, nanti kita mengadakan cek dan recek. Buah roh mana yang sudah ada, mana yang belum. Nah, gitu tuh. Ya. Baik, puji Tuhan. Dengar nyanyian anak sekolah minggu, tahu nggak? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day.
Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Amin. Baca firman, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman, doa kadang-kadang kalau mau. Puji Tuhan. Betul? Amin. Tiap hari tahu. Puji Tuhan. Ayo. Dan saya mau katakan ini buat saudara. Dengar baik-baik. Apa kata Tuhan Yesus tentang ranting yang harus berbuah? Satu, ia harus melekat pada pokok anggur. Oke, dan Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia tidak akan mungkin berbuah. Betul? Amin, saudara? Baik. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam saya. Anak muda suka protes. Pendeta, yang logik aja lah. Kenapa? Yesus dalam saya dalam Yesus itu gimana menggambarkannya? Saya bilang, dasar belum tahu, sok-sokan protes. Ya. Punya bak mandi nggak di rumah? Saya tanya balik mereka. Soalnya kan sekarang banyak rumah pakai shower kan, nggak ada lagi bak mandi. Supaya jangan ada demam berdarah. Oke, lalu kemudian ada dong Pak, baik. Nanti pulang dari retreat ini, isi bak mandimu penuh dengan air. Lalu ambil sebotol aqua, kosongkan botol itu, buang tutupnya, bersihkan botol itu, bawa ke bak mandimu, isikan dengan air dari bak itu, sampai penuh. Sekarang cemplungkan botol itu ke dalam bak mandi. Apa yang terjadi tahu? Air dalam botol, botol dalam air. Bisa ya om, yang dasar sombong. Malu mana muda, tapi bukan yang di sini, saudara. Yang di sono-sono. Oke deh, baik. Yesus dalam saya dalam Yesus. Yesus dalam saya pada waktu saya buka hati dan terima Dia. Saya dalam Yesus pada waktu saya menyerahkan diri untuk dibaharui olehnya. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Sudah baru semua? Yakin? Terus baru atau mandek? Numpang tanya dalam hati dia jujur. Siapa yang sedang kembali pada hidup lama? Oh, Tuhan berkata apa tentang orang yang hidup yang sudah baru kembali pada hidup lama? Coba. Bagaikan anjing kembali ke muntah dan babi yang mandi kembali ke kubangan. Mr. Doggy and Miss Piggy. Pernah lihat Miss Piggy di TV? Haleluya. Nah, ini musim hujan seru saudaraku. Ada oma-oma nyentrik nggak bawa anak anjing tapi anak babi. Iya. Oma pakai jeans. Iya tuh. Terus pakai boots. Jalan kutak. Ya. Oma-oma yang lain pakai bawa anjing, poodle, pompon, itu semua. Ini oma bawa anak babi. Nah, yang lain beda sendiri. Dimandikan bersih kasih pita. Hujan turun, semua oma berteduh, termasuk oma nyentrik. Anjing mengkerut karena dingin. Babi matanya berbinar-binar, mengapa? Mulai mencium bau lumpur. Nah, sudah. Nggak lama dia udah nggak tahan, sudah tahu ada lumpur. Dia ngamuk lepas dari tangan oma. Sebentar saja sudah ada dalam lumpur. Kira-kira apa kata si oma? Bukan saya yang ngomong loh. Kira-kira apa kata Tuhan bagi setiap orang yang kembali pada hidup lama? Malunya. Orang Batak berkata begini, sakitna tak sirira, malunya ini. Ya. Ya, amin. Saudara, hidup lama itu akan menemui kebinasannya karena nafsunya yang menyesatkan. Ya.
Nah, engkau telah menanggalkan manusia lama, engkau telah mengenakan manusia baru. Seharusnya manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Haleluya. Ibarat kata dia harus terus bertumbuh, jangan macet. Karena Allah tidak punya proyek macet. Nah, baik, malam ini kita harus cek dan dicek. Dari berapa tahun sudah ikut Yesus? Bayangkan ada manusia 25 tahun. Lalu kalau nggak ada buah rohnya, watau. Saya khotbah ini saudara itu juga ya, mengecek diri saya sendiri. Dan saya harus betul-betul jujur dengan diri saya dan dengan jemaat di mana saya melayani. Apakah hidup saya berbuah? Apakah jemaat melihat ada buah yang baik dari pendetanya? Amin, saudara. Ini kita semua pendeta-pendeta ini harus buka diri, saudara. Amin. Iya, amin, saudaraku. Pak Samuel juga mesti buka diri. Jangan bisa mejeng saja di depan. No. Setiap kita harus memberikan buah pada kehidupan rohani kita. Sehingga Tuhan dimuliakan. Haleluya. Oke, demikianlah Bapakku di surga akan dimuliakan jika kamu berbuah banyak. Haleluya. Nah, sekarang Tuhan berkata tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu juga menunjukkan suatu persekutuan atau suatu hubungan timbal balik yang intim. Haleluya. Amin. Dan Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa saudara tahu? Firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memperolehnya. Dengan demikianlah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara mau minta apa kira-kira? Minta supaya hidup bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Haleluya. Ya, mumpung masih ada waktu sampai Tuhan datang. Oke, saudara berpacu dalam bertumbuh ya toh, amin. Dan saudara akan berbuah. Haleluya. Nah, saya mau kasih satu perbandingan buat saudara. Ya, perbandingan ya. Oke. Yang pertama kita buka 2 Korintus 10 ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Sedikit saja latar belakang. Daerah kerja yang dipatok untuk Rasul Paulus itu tidak terlalu luas. Dan jemaat yang dia layani pun tidak terlalu banyak. Tetapi dia berharap apabila iman jemaat itu bertumbuh, saudara, dia akan mendapat penghormatan yang luar biasa. Oke? Itulah kemuliaan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kalau jemaat yang dilayani itu bertumbuh. Haleluya. Oke. Sekarang bandingkan dengan 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasih seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Yang di sini dikatakan karena imanmu makin bertambah. Oke, saya mau kasih perbandingan dalam bahasa Inggris. Saya sudah cek dan ini lebih tepat. Ya, dari kata kalimat dalam 2 Korintus 10:15 tadi. Apabila imanmu bertumbuh, ya, dalam New International Version dia berbunyi begini: as your faith continues to grow, ya, as your faith continues to grow. Yang pertama sekali ini present, amin. Dibicara tentang tiap-tiap hari. Continues to grow berarti bertumbuh tiap-tiap hari terus menerus. Sudah? Oke.
Sedangkan pada 2 Tesalonika 1 ayat 3 tadi, karena imanmu makin bertambah. Ya. Because your faith, ya dengar, because your faith grows exceedingly. Because your faith grows exceedingly. Saya kasih saudara satu perbandingan. Ya, ini normal. Dari lantai sampai ke mimbar punya atas ini. Ini normal. Di atas ini baru namanya exceeding. Ya. Oke. Tadi dikatakan, as your faith continues to grow. Sampai setinggi ini. Ini normal. Tapi yang jemaat Tesalonika, because your faith grows exceedingly. Berarti apa, saudara? Satu kata saja. Bagi jemaat Tesalonika, iman yang bertumbuh sangat cepat atau pesat. Betul? Maka mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Sedangkan jemaat Korintus, karena kurang tekanan, biasa saja. Dan saya mau katakan buat saudara, tadi siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Dan kalau ia menumbuhkan, ia tidak punya proyek macet. Dan kalau ia menumbuhkan, dia pasti membuat semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Baik, kalau begitu saudaraku. Saudara mau bertumbuh dan berbuah? Satu, miliki persekutuan yang paling akrab dengan Yesus. Yang kedua, tekuni firman-Nya. Itu kunci dasar dari bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, satu, miliki persekutuan yang intim dengan Yesus. Dua, tekuni firman-Nya. Dan itu tentunya berlangsung tiap hari. Amin, saudara? Baik, puji Tuhan. Ya, saya mau ajak saudara melihat dulu berbandingan dengan firman tadi. Kita lihat Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di situ perhatikan, mendengar firman itu dan mengerti. Oke ya, ingat, mendengar firman dan mengerti. Sekarang Markus 4 ayat 20. Kita ambil dari Injil sinopsis ini, saudara ya. Yaitu Matius, Markus, Lukas. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kalau yang keduanya apa? Mendengar firman dan menyambut. Yang pertama tadi mendengar dan mengerti. Kalau gabung dua-duanya, mendengar, mengerti, menyambut. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Lukas 8. Ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam. Gabungkan Matius, Markus, Lukas. Mendengar firman, mengerti firman, menyambut firman, dan menyimpan dalam hati. Haleluya. Amin. Akan bertumbuh dan berbuah. Berapa tadi? 30, 60, dan 100 kali lipat. Saudaraku, kira-kira kalau berbuah banyak, sabaraha? Nah? 101. Puji Tuhan. Ya, amin. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saudara mesti punya persekutuan yang intim dengan Yesus. Haleluya.
Orang intim jarang jumpa, sering jumpa. Ya. Dari berapa kali sehari jumpa Yesus? Oke, ya. Putuskan sendiri. Yang kedua, orang yang intim setiap kali jumpa mau lama ngobrol atau buru-buru pergi? Lama ngobrol. Setiap kali saudara jumpa Yesus berapa lama? Loh, ini mau tumbuh kan? Mau tumbuh. Puji Tuhan, ya. Orang belanja kayak Andri itu colok pantat. Capung itu saudara, kalau dia mau di air kan hilang. Hilang itu namanya Andrinya capung colok pantat. Nah, gitu dia. Ya. Itu. Baru 2 menit 5 menit sudah bilang haleluya selesai. Mau bertemu kumaha, cuma 5 menit. Ya. Oke. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Tunggu. Saudara kalau makan terburu-buru nikmati makanannya enggak kan? Kalau bersekutu terburu-buru dengan Tuhan, Tuhan ikut terburu-buru, Tuhan jangan lama-lama ya. Aman kasan. Baik, puji Tuhan. Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke, dan sediakan waktu pula untuk membaca terus, mengerti terus, menyambut di hati dan menyimpan di hati. Haleluya. Kira-kira buru-buru bisa nggak gitu saudara? Nggak bisa juga. Berarti untuk bertumbuh ada harga yang harus kita bayar, dan itu nggak bisa ditawar-tawar. Saudara mau bertumbuh dan berbuah, sediakan waktu untuk Tuhan, dan Ia pasti akan menumbuhkan hidup saudara. Betul? Dia tidak ingin anak-anaknya jadi orang-orang yang nggak tumbuh, apalagi macet. Oke. Sampai itu jelas? Nah, ada banyak orang protes sama saya. Pak, Anda tidak berhak ngatur saya mau doa kapan, mau tengah malam ke, mau pagi ke, mau sore ke. Itu bukan urusan Anda. Baik, saya cuma mau baca Yesaya 50 ayat 4. Supaya saudara jangan berdalih. Puji Tuhan. Yesaya berapa tadi? Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Terus tunggu. Alkitab saudara bilang apa? Setiap pagi. Saudara melakukan nggak setiap pagi? Banyak yang macet karena setiap pagi nggak pernah bangun dan doa dan baca Alkitab. Hanya setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti. Nah, kalau saudara mengaku murid Yesus, kenapa nggak mau duduk di kaki sang guru untuk mendengarkan sabdanya? Ya. Lalu begitu mau bertumbuh dan berbuah, hanya ini di tahun mana? Betul. Dan kan itu malam ini mulailah pasang perhatian yang serius pada firman ini. Sebab kalau engkau tidak berbuah, sekali lagi, kita yang tidak berbuah akan dipotong, buang ke dalam api. No compromise. Oke. Puji Tuhan. Saudara mau bertumbuh dan berbuah, kuncinya tadi persekutuan yang intim dengan Tuhan dan menekuni firman-Nya. Saudara baca dengan bersuara, saudara dengar firman itu, betul? Kalau saudara ngerti makanya baca, kalau belum ngerti jangan berhenti. Itu kan gue bilang gue nggak ngerti, makanya gue nggak bisa baca. Kasihan nih kan. Betul nggak? Baca, minta Roh Kudus tuntun. Satu kali belum ngerti, baca ulang. Hampir ngerti, jangan berhenti, baru hampir kok. Betul? Baca yang ketiga kali saudara pasti mengerti, betul? Mendengar, mengerti, terus menyambut dan menyimpan di hati. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku,
Supaya jangan aku berdosa padamu. Setan mau menggoda, saudara berkata, dalam nama Yesus yang berfirman, tang, dia lari. Ya toh? Puji Tuhan. Sampai di situ jelas? Oke, kita sekarang melihat buah roh. Anggap saudara sudah berbuah, oke? Kasih. Saudara punya kasih. Kasih agape, puji Tuhan, haleluya, amin. Kasih agape itu kasih tanpa syarat, the unconditional love. Jadi saudara mengasihi bukan karena orang mengasihi saudara, betul kan? Puji Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Puji Tuhan. Amin saudara. Kasih tidak berbuat jahat pada sesama, tapi berbuat baik. Amin. Papi tidak berbuat jahat buat mami. Amin mami. Mami tidak berbuat jahat buat papi. Ada mami hajar papi dengan hak sepatu. Bocor saudara dari konseling banyak kasus kayak gitu. Di semua kota yang saya pergi selalu orang datang, Pak tolong kami suami istri mau ketemu. Puji Tuhan. Iya. Tapi suaminya benjut. Ini Pak kenapa? Ini Pak sebelah saya ini tangannya gatal, hak sepatu naik di kepala. Lalu suami istrinya bilang, habis Pak, pulangnya pagi pakai ngumpet lagi. Apa nggak marah? Jadi rame saudara tuh. Jangan berbuat jahat. Amin saudara. Puji Tuhan. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Saudara masih suka nggak mau ngampuni. Oke. Kasih tidak sombong. Amin. Tidak memegahkan diri. Haleluya. Masih sombong. Oke. Puji Tuhan. Cepat-cepat bersih. Dan dengar ya. Dalam Yohanes 15. Ranting yang berbuah diapakan Tuhan? Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kita butuh pembersihan oleh Bapa. Saya kasih agape macong gitu saudaraku. Iya toh? Puji Tuhan. Itu sepintas tentang kasih agape. Kedua, sukacita. Saudara sudah mengembangkan buah roh sukacita? Makan nasi kecap tetap sukacita. Iya toh? Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Ya, gitu kan. Puji Tuhan. Amin saudara. Makan itu nasi kecap tetap sukacita. Ada orang berkata, kalau bubur kecap tetap sukacita. Kok begitu? Daripada burket. Nah. Padahal nggak tahu burket. Tahu. Tahu. Iya toh. Puji Tuhan. Nah, sukacita saja. Kenapa mesti mukanya murung? Hati yang gembira adalah salah. Obat yang manjur. Obat aja. Hati yang gembira adalah obat manjur. Mesti tambahin gitu kan. Puji Tuhan. Oke. Sukacita ya. Nah, the joy of the Lord is my strength. Ya, kita perlu sukacita dari Tuhan. Dan kalau kita memiliki sukacita itu, oh puji Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita bisa senyum. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. Ini saudara, senyum aja. Badai boleh datang. Matring gitu saudara. Mengapa? Ada Yesus. Ada buah roh sukacita. Apalagi buah roh, damai, sejahtera, puji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, mau marah di sini ada damai sejahtera jaga, nggak jadi. Ya, toh? Jika itu bergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan berapa orang? Semua orang, betul. Puji Tuhan. Ya.
Kalau papi mengembangkan buah roh damai sejahtera, mami mengembangkan buah roh damai sejahtera, anak-anak akan merasa itu sejahtera benar di rumah. Ya. Dia pulang sekolah dia akan bilang gini. Teman-teman bilang, "Kayak kita no. Ngapain pulang? Anak mami, Iya toh, karena di rumah ada sejahtera. Ada kasih, ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian buah roh kesabaran. Lu termasuk orang yang sabar belum? Puji Tuhan, itu perlu proses ya. Nah, ada nama Pak Sabar? Sabarudin? Sabaransyah? Enggak juga. Ibu Sabarwati? Oke, baik, puji Tuhan. Yang kelima, kemurahan, ya, kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan. Dalam murah hati, suka memberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha, banyak orang kalau dikolekta aja sulit. Baru kolekta saudaraku. Ya, di sini nggak akan ya. Puji Tuhan. Cara makan bakso abang-abang kira-kira sekarang berapa duit semangkok? Bakso abang-abang 3.000 loh. Masa kolektanya cuma 500? Iya, boceng li dong, ngangkat bakso 3.000. Iya kan, simpel aja. Tapi kalau buah roh kemurahan, buah roh kebaikan berkembang, dia mau ngasih buat Tuhan itu. Oh Yesus, dari rumah dia sudahlah, Tuhan itu mau aku bawa berapa sih? Cepeceng, haleluya, cepeceng dibawa dengan senyum ceria. Lalu Tuhan berkata, ini anak gue demen. Tuhan orang Betawi, betul? Oke. Barat cuman berdoa minta cetiau. Tuhan bilang buat malaikat, dia nggak layak dapat cetiau. Berikan cetiau. Benar. Tapi kalau saudara dengan Tuhan aja pelit, dan jangankan cetiau, kue tiaw aja nggak pantas dapat ya. Haleluya. Nah makanya sama Tuhan aja pelit, apalagi sama manusia. Sama Tuhan aja pelit, Tuhan yang sumber berkat aja pelit, apalagi sama manusia. Ayo. Tenglibo. Betul, amin. Oke, kemurahan, kebaikan. Puji Tuhan, kalau orang punya buah roh kasih, punya buah roh kebaikan, dia dimaki, dia tetap berbuat baik. Haleluya, itu buah roh. Apa lagi? Kesetiaan. Dia termasuk orang-orang yang setia nggak sih? Setia dalam perkawinan nggak? Oke, setia doa pagi nggak? Baca kitab. Oke, puji Tuhan. Kayak anak sekolah aja ya. Baik, buah roh apa lagi? Kelemah lembut. Di sini banyak orang protes. Apalagi orang Batak, orang Ambon. Oh, protes. Orang Batak protes di Medan. Bah, pendeta. Sebegini ganteng suruh lemah lembut kayak perempuan. Saya berkata, bang salah. Perempuan itu lemah gemulai. Mana ada perempuan lemah lembut? Sekarang banyak perempuan kasar kok. Betul? Oke. Kalau orang teman-teman saya dari Ambon, ke satu hari kita ketemu reuni tanpa itu sengaja. Nyong bukan Nyong ya. Ale ganti nama sudah. Maksud mereka bilang ke saya, kamu ganti nama. Kenapa? Ale udah kelewat alus jadi Ambon Nyong. Jadi ya pakai Sugeng lah. Dia bilang Sugeng. Saya bilang, iya ada Sugeng Manuhutu. Ya. Mengapa? Karena mereka pikir kalau Ambon lembut itu aneh. Yang lembut itu orang Jawa. Saya bilang lihat aja di televisi, mana ada orang Jawa lembut lagi sekarang? Bunuh-bunuhan semua kok. Betul? Zaman dahulu barangkali Van for the Orloh. Saya ngerti for the Orloh sebelum perang dunia itu loh. Kalau orang Jawa kakinya diinjak, dia akan bertanya, apakah Anda tentara? Kenapa Pak? Kaki Anda di atas kakiku loh. Sekarang dia tusuk, nggak ada. Pembunuhan di Jawa paling besar, saudara.
Betul. Nah berarti lemah lembut bukan sifat orang Jawa. Sampai orang bilang gini, ayam di Jawa aja kok kepetok, lembut. Ayam di Batak kok kepetok. Dan belum tahan Jambon kok kepetok. Tanya Semi. Lalu kapan orang Ambon, orang Batak jadi lemah lembut? Dan lemah lembut itu sifat Tuhan, itu buah roh. Kembangkan. Betul? Oke, puji Tuhan. Dan yang terakhir apa? Ini banyak yang gagal nih. Penguasaan diri waktu. Oke, baik. Nah, kita masih punya waktu mengembangkannya. Dekat dengan Tuhan dalam hubungan yang intim. Dipimpin Roh Kudus, amin. Dan tekuni firman tiap-tiap pagi dan tekuni firman. Baca atau dengar, ya, baca dan dengar, amin. Mengerti, sambut, simpan di hati, haleluya. Tuhan akan bekerja dan minta Bapa tumbuhkan hidupku, rohaniku, buat aku berbuah untuk kemuliaan-Mu. Maka Bapa akan mengerjakannya, karena Ialah yang menumbuhkan, yang membuat hidupmu indah pada waktunya. Haleluya. Saya punya mama dan papa dulu sedih nangis hampir setiap malam karena lihat kelakuan saya. Setelah saya bertobat dan hidup saya bertumbuh, mama bilang, aduh nyang, mami suka betul kukis pisang. Orang bilang kukis pisang itu pisang goreng. Itu berarti pujian buat seseorang yang hidupnya baik. Ya, mama saya sekarang berumur 81 tahun. Papa saya 85. Mereka selalu berkata, nyong, mami bangga betul. Tapi bangga. Kamu membuat kami berdua di hari tua senang. Amin. Tapi jauh daripada itu, Bapa di surga yang senang. Cara mau berbuah, mari kita berdiri bersama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sangat berterima kasih Engkau telah memberi kami pengajaran yang dalam, bahwa Engkau mengendaki kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai bicara. Tanganlah firman-Mu di hati kami. Roh Kudus bekerjalah dengan baik. Buatlah kami bertumbuh terus dan berbuah pada waktunya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan, seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Katakan lagi, ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan, seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, ku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku, ini doaku. Oh, ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan, seperti diri-Mu. Jangan nyanyikan lagi, ubah hatiku, ubah hatiku
menjadi baru, menjadi baru. Amin. Ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan, seperti dirimu, katakan Engkau penjunan, Engkau penjunan hutan liat. Amin Tuhan, bentuk jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku. Amin, amin Bapa. Ubah hatiku menjadi baru. Amin. Ubah hidupku Tuhan. Tuhan, seperti dirimu. Katakan lagi, ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan, seperti dirimu. Biarkan musik perlahan. Saudara berdoa. Saudara sudah mendengar firman, saudara sudah mengerti. Sekarang sambut firman itu dan simpan di hati saudara. Nah sekarang mintalah bahwa saudara ingin bertumbuh dan berbuah. Minta supaya waktu yang sisa sampai Tuhan Yesus datang tidak lagi sia-sia saudara. Amin. Tidak lagi sia-sia. Saudara betul-betul mengalami pertumbuhan yang pesat. Haleluya. Mungkin saudara sedang bertumbuh, mungkin saudara sedang mengalami tekanan. Bukan itu supaya saudara bertumbuh pesat. Jangan takut. Bapa turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, orang-orang yang dikasihinya. Bapa, dengar anak-anakmu. Malam ini biar Tuhan jamah pribadi lepas pribadi. Roh Kudus janganlah tinggal diam. Bekerjalah, Roh Kudus bekerjalah. Supaya mulai malam ini ada ketertiban dalam kehidupan kami. Kami ada waktu pagi bersekutu dengan Tuhan. Dan menekuni firman-Mu sampai kami mengerti. Dan ajar kami menyambut firman itu dan menyimpannya di hati kami. Maka kami pasti berbuah. Tuhan terima kasih. Oh haleluya. Glory Bapa, glory, glory. Saudara berdoa sampai saudara mendapat jamahan Tuhan. Dan saudara akan pulang dan bertumbuh dan berbuah. Berbuahlah sampai 100 kali lipat saudara. Berbuahlah sampai 100 kali lipat. Berdoa supaya setiap aspek buah roh nyata dalam hidup saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh Bapa, bentuklah di dalam anak-anak-Mu. Terima kasih. Saudara harus ambil keputusan untuk mengadakan waktu bersekutu dengan Tuhan setiap pagi. Membaca firman-Nya sampai mengerti, menyambutnya dan menyimpan di hati saudara. Oh haleluya. Glory Tuhan, glory Yesus, glory, haleluya. Terima kasih. Bapak hamba sudah selesai bicara, tapi hamba mohon Roh Kudus jangan berhenti bekerja. Teruslah bekerja sampai pada kesempurnaan. Bapak malam ini Engkau kembali memulai yang baik dengan kami. Jangan berhenti Bapak.
Tumbuhkanlah hidup rohani anak-anakmu sampai berbuah indah pada waktumu. Terima kasih, terima kasih. Hamba serahkan setiap kekasih dalam pimpinanmu ya Roh Kudus. Pakai dia menjadi berkat, olehnya Bapa dimuliakan karena ia berbuah banyak. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudara boleh bersyukur. Dengarkanlah ucapan syukur kami dari hati kami yang terdalam untuk pekerjaan Roh Allah yang hebat malam ini. Terima kasih kami telah disadarkan. Bapa, pulihkan kami sampai kami berbuah dan berbuah banyak bagi kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh aspek buah roh itu tanpa kecuali kami kembangkan dalam hidup kami. Tiada yang mustahil kalau Roh Allah bekerja. Haleluya. Glory. Aku akan memberkati anak-anak-Mu. Aku akan menggenapkan janji mata anak-anak-Mu Bapa. Aku yang berdoa pada malam ini. Siapapun yang datang yang pergumulan, Engkau selesaikan pergumulan itu. Dia merindukan berkat, Engkau curahkan berkat melimpah-limpah Bapa. Pulihkan rumah tangganya, hubungan antara anggota keluarga dipulihkan. Terlebih kalau buah roh terus nampak, mereka akan semakin indah bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari katakan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita.